Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Olivia dengan PM 24782069. Saya di sini akan membuat video penjelasan dari mata kuliah pemrograman jaringan 2. Nah, yang pertama di sini adalah yang pertama kita akan menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di ping. Yang kedua menceritakan kode get facts and config.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Yang ketiga menjelaskan kode extract interface.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Yang terakhir, yang keempat, menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Nah, menjelaskan pertanyaan pada bagian yang nomor 1 ini. Langsung saja, yang pertama adalah menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di ping. Nah, network device di sini terdapat ada Docker, switch 1, ada router, ada switch 2, ada switch 3, ada switch 4, switch 5, dan ada switch 6. Nah, kita akan melakukan ping network device dari Docker. Nah, pertama kita akan ping router ya. Router dulu 1.1. Nah, dia sudah berhasil di ping, berarti sudah terhubung. Selanjutnya kita akan ping switch 1. Yang ini. Dengan IP 1.2. Nah, sudah bisa juga di ping, berarti sudah terhubung. Selanjutnya kita akan ping switch 2 dengan IP 192.168.1.3. 1.3 kita ganti saja. Nah, ini sudah berhasil, berarti tandanya sudah terhubung, berarti sudah bisa. Kemudian tadi switch, sekarang switch 3. Switch 3 itu yang ini 1.7. 1.7. Nah, sudah berhasil di ping juga, berarti tandanya sudah terhubung. Sekarang kan sudah switch 3. Switch 2 tadi udah ya. Sekarang switch 4 yang ini. Ping ini berapa? Switch 4 1.4. Nah, sudah berhasil di ping, berarti tandanya sudah bisa. Lalu di sini kita akan ping yang switch 5. Yang ini. Enggak kelihatan ya. Pokoknya yang itu deh. Ini IP-nya berapa? 1.5. 1.5. Sudah berhasil di ping, berarti tandanya sudah bisa. Lalu selanjutnya switch yang 6. Yang ini. Jadi di sini ada 8 network device. Tadi ini berapa ya IP-nya? 1.6.
1.6. Nah, sudah bisa juga, berarti tandanya sudah berhasil dipin, berarti sudah bisa. Coba kita lihat ini 1. Terus 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sudah. Selanjutnya yang kedua kita akan menceritakan kode getFacts and config.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputannya. Kita lihat nano getFact and config.py. Kita geser dulu dia ke sini. Nah, di sini pada baris pertama ada import YAML dan juga import OS dan juga ada import Napalm. Napalm import get network device. Nah, YAML ini digunakan untuk membaca file konfigurasi dalam format YAML. Misalnya device YAML pada kode nanti yang berisi daftar perangkat jaringan. Nah, kalau yang OS ini digunakan untuk berinteraksi dengan sistem file, misalnya membuat folder. Nah, Napalm Get Network Driver itu fungsi utamanya dari Napalm untuk memilih driver sesuai dari vendor perangkat, atau dia Cisco, Juniper, atau dan lain-lain. Nah, sekarang yang ini if not os pet size dia mengeluarkan output dan os make theirs akan mengeluarkan output juga. Terus output ini nih berfungsi untuk mengecek apakah folder output sudah ada atau belum. Jika belum ada, maka akan dibuat otomatis. Nah, folder ini digunakan untuk menyimpan hasil output dari setiap perangkat. Misalkan fake, interface, config, dan lain-lain. Kemudian membaca file device YAML. Nah, yang pertama adalah with open device YAML yang baris yang ini. Kemudian ada device YAML ini berfungsi sebagai membuka file YAML dan juga YAML save load, membaca isi file YAML dan mengubahnya menjadi struktur data Python atau dictionary. Nah, device ini itu mengakses key device di dalam file YAML yang berisi daftar perangkat dan detailnya, hostname, username, password, driver, dan lain-lain. Kemudian kita ke bawah lagi. Nah, ini ada for device, info device item, lalu ada print menghubungkan ke device name, device info, hostname. Itu untuk melakukan iterasi ke setiap perangkat dalam device. Terus device name berisi nama perangkat, misal R1. Device info berisi detail konfigurasi perangkat. Kemudian menampilkan pesan perangkat mana yang sedang dihubungkan. Lalu ini ada driver, terus get network driver, device info driver, lalu ada device driver, lalu ada hostname, baris username, baris password, dan juga baris option di sini juga. Di sini get network driver itu untuk memilih driver yang sesuai, misalnya iOS untuk Cisco iOS. Terus driver itu membuat objek koneksi ke perangkat. Lalu
Ada parameter optional args itu berisi opsi tambahan seperti secret, password, atau enable mode. Yang ini. Lalu di sini ada, kita ke bawah dulu. Nah, di sini ada device open lalu print koneksi berhasil. Itu berfungsi untuk device open, itu membuka koneksi SSH ke perangkat jaringan. Jika dia berhasil akan muncul pesan, dia akan memunculkan pesan koneksi berhasil. Kemudian mengambil data dari driver. Nah, di sini ada fake, device get facts yang pertama, terus lalu ada interface, device get interface, lalu ada interface IP, device get interface IP, lalu ada config, device get config running. Nah, ini nih Napalm itu menyediakan berbagai metode standar yang bekerja di banyak vendor. Nah, yang pertama ada get facts, itu mengembalikan informasi umum seperti hostname, model, serial number, uptime, dan juga OS version. Nah, lalu ada get interface, itu untuk mengembalikan data semua interface, status up atau down, MTU, speech, dan lain-lain. Lalu ada get info interface IP, itu menampilkan IP address yang terpasang di setiap interface. Lalu ada get config, itu mengambil konfigurasi perangkat, startup, running, atau candidate. Di sini kode hanya mengambil running saja. Lalu ada, kita naikin ke atas dulu, menyimpan data ke file pada baris yang ini. Lalu ada with open, lalu ada with open output device name, fax, txt, pokoknya yang ini, yang baris ini, dan juga baris ini. Nah, itu tuh hasil dari setiap perintah Napalm disimpan ke file teks terpisah di dalam folder output slash. Nah, format nama filenya itu R1 fax txt, R1 interface txt, dan juga R1 running config txt, dan lain-lain. Kemudian di sini ada penanganan kesalahan, yaitu print exception as a, itu untuk jika terjadi error, misalkan salah password, tidak bisa SSH atau koneksi gagal, maka akan ditampilkan pesan errornya tanpa menghentikan seluruh script. Nah, ini yang terakhir ada finally device close. Ini untuk finally itu memastikan koneksi ke perangkat selalu ditutup, bahkan jika ada error sebelumnya. Nah, ini mencegah koneksi SSH tetap terbuka dan membebani perangkat jaringan. Nah, kesimpulannya, script ini nih untuk yang pertama membaca daftar perangkat dari device YAML, lalu menghubungkan device YAML itu yang berisi informasi dari perangkat-perangkatnya, scriptnya, lalu menghubungkan otomatis ke setiap perangkat menggunakan Napalm. Yang ketiga, mengambil informasi penting seperti fax, interface, IP, dan running config. Dan juga yang terakhir, menyimpan hasilnya ke file teks untuk dokumentasi atau analisis lebih lanjut. Selanjutnya kita akan menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. CTRL-O, yes, CTRL-X. Kita X dulu biar dia nanti bisa kebaca. Python 3. Nah, ini. Nah, dia akan menghubungkan ke router 1, ini IP-nya. Nah, jika berhasil dihubungkan, dia akan menampilkan koneksi berhasil dan data dari router 1 ini berhasil disimpan di folder output.
Nah, di sini menghubungkan ke SW1, ini IP switch 1, dia berhasil koneksi, dia akan menampilkan koneksi dan data dari switch 1 berhasil disimpan di folder output. Nah, terus menghubungkan ke SW2. Nah, ini IP dari SW2. Lalu jika berhasil terhubung, dia akan menampilkan tulisan koneksi berhasil dan juga data dari SW2 berhasil disimpan di folder output. Lalu di sini menghubungkan ke SW3. Ini IP dari switch 3. Nah, jika koneksi berhasil, dia akan menampilkan pesan koneksi berhasil. Ini data dari switch 3 berhasil disimpan di folder output. Lalu menghubungkan ke switch 4. Ini IP-nya, lalu di sini ada berhasil terhubung, berarti dia menampilkan pesan koneksi berhasil, lalu data dari switch 4 berhasil disimpan di folder output. Lalu ada menghubungkan ke switch 5, ini IP-nya 192.168.1.5. Nah, di sini jika berhasil, dia akan menampilkan pesan koneksi berhasil, lalu data dari SW5 berhasil disimpan di folder output. Lalu menghubungkan ke switch 6, ini IP-nya. Nah, jika berhasil, dia akan menampilkan pesan koneksi berhasil, lalu data dari switch 6 berhasil disimpan di folder output. Nah, lalu selanjutnya itu adalah menjelaskan kode extract interface PY serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Kita ini close dulu. Nano extract. Nah, ini. Nah, ini adalah isi dari script extract interface.py. Yang pertama itu ada untuk import library, yaitu import OS, import AST, dan import CSV. Nah, OS ini digunakan untuk mengakses sistem file seperti daftar file di folder dan juga membuat path. Nah, AST ini untuk mengubah teks berbentuk dictionary menjadi objek dictionary Python asli dengan nama. Nah, CSV ini untuk membuat dan menulis file CSV. Kemudian di sini ada output folder dan juga CSV name. Nah, output folder ini itu lokasi tempat file hasil napalm disimpan, yaitu r1 interface.txt. Lalu ada CSV file name. Yang ini itu adalah nama file CSV yang akan dibuat berisi ringkasan semua interface. Lalu di sini ada membuka file CSV, kita naikkan ke atas dulu. Membuka file CSV yang ini, wait open CSV file model W new line dan juga write CSV. Dan juga di sini ada write row. Nah, mode W ini untuk menulis file baru. Jika sudah ada, dia akan menimpa. Nah, CSV write itu untuk membuat objek penulis CSV. Lalu ada write row itu membuat baris pertama, yaitu header column ke file CSV. Kemudian di sini ada, kita naikkan ke atas. Nah, ini ada for file name yang ini, baris yang ini, dan juga yang ini. If file name and switch. Nah, ini interface txt, device name yang ini, dan juga ada file name. Nah, OS list diri ini untuk mengambil daftar semua file di folder output. And switch interface txt ini hanya
proses file hasil dari get interface. Lalu device name itu untuk mengambil nama perangkat, misalnya dari R1 interface txt menjadi R1. Nah, selanjutnya yaitu kita naikkan dulu. Nah, ini untuk membaca data dari interface IP yang ini. Nah, terus ada yang baris yang ini semua itu is page join itu untuk membuat page lengkap file, lalu as literal eval itu mengonferensi teks hasil napalm yang berbentuk string dictionary menjadi dictionary Python. Lalu selanjutnya yang coba kita scroll ke bawah. Nah, yang ini membaca file interface IP jika ada. Nah, pada baris yang ini itu untuk mengecek file IP interface R1 interface IP txt tersedia. Jika ada akan dibaca, lalu jika tidak ada akan menggunakan dictionary kosong agar tidak error. Lalu yang ini for device name, device data, interface item. Itu device name itu untuk yang ini ya. Nama interface misalkan Ethernet 0/0. Nah, juga ada device data itu untuk dictionary yang berisi status, enable, up, speech dan lain-lain. Nah, di sini ada get is enabled. Ini berfungsi untuk mengambil nilai boolean apakah interface aktif. Lalu ada get is up. Itu untuk mengambil nilai boolean apakah interface yang sedang up. Lalu kita ke bawah lagi. Nah, di sini ada IP versi 4. Lalu prefix ini sampai prefix itu untuk mengambil informasi IP dari dictionary yaitu interface IP. Jika ada IP di interface tersebut, maka akan mengambil IP dan prefix range. Nah, jika tidak ada IP, isi kolom akan dikosongkan. Nah, terus selanjutnya ada write row device yang ini. Ini kok tukernya di sini. Kita pusing aja. Nah, ini ada write row device name, enable, up, IP, LDDR dan juga prefix. Nah, setiap berisi satu interface dengan baris kolom, device nama perangkat, interface nama port, enable true atau false, dan juga ada up, true atau false, dan juga IP versi 4 itu alamat IP, dan juga ada prefix range itu panjang subnet mask. Nah, di sini ada dia print. Nah, ini berguna untuk menampilkan pesan konfirmasi kalau file CSV sudah berhasil dibuat. Nah, kita ctrl X, coba kita X dulu. Nah, kita akan menjalankan extract interface tadi. Nah, jika menjalankan Python 3 extract interface PY ini akan menampilkan ringkasan interface berhasil dibuat di ini nama filenya interface summary CSV. Kita akan membuka filenya. Nah, ini filenya namanya interface summary CSV. Kita akan buka. Nah, di sini dia akan menampilkan nih, di sini nama device-nya dari switch 1 sampai switch 6. Ini switch 1 paling bawah. Dan juga ada R1 juga. Lalu di sini akan menampilkan interface-nya dari
R1 switch 1 hingga switch 6, lalu di sini ada enabled-nya, keterangan enable, dan juga di sini ada status up-nya. Di sini menampilkan juga, lalu di sini ada IP versi 4 dan juga di sini ada prefix range-nya. Nah, di sini selanjutnya kita akan menunjukkan dan menjelaskan kode ekstrak PY ini sudah menjelaskan pada selanjutnya kita akan menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Nah, nomor 1 ini sebutkan versi Python dan Napalm yang digunakan. Nah, jika kita ingin melihat versi Python, kita menggunakan Python min version kita akan melihat. Versi Python yang digunakan saat ini adalah Python 3.8.2. Nah, juga sekarang kita akan melihat versi Napalm yang sedang digunakan. Dengan cara ini perintahnya yaitu Python 3 min m pip show napalm, kita akan lihat. Nah, di sini napalm versi napalm yang digunakan adalah 5.0.0. Nah, di sini juga ada ringkasan keterangan yang lain untuk napalm, ini namanya napalm. Baik, selanjutnya sudah selesai. Baik, segitu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.